Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jam 8 malam, Alesa baru sampai di rumah Azam. Alesa tidak langsung turun dari mobil Arnold. Dia lebih dulu mengucapkan kata maaf dan terima kasih untuk hari ini. Walau bagaimanapun menyebalkannya Arnold, tapi pria ini tetap menjadi penolongnya, keluar dari kerumunan para wartawan dan mengantarnya pulang dengan selamat. "Ya sudah, sana turun, besok datang jam 8 saja," balas Arnold setelah Alesa selesai bicara. "Kenapa? Bukannya aku dan Agatha harus datang jam 7?" "Besok pengecualian," jawab Arnold asal. Tidak ingin berdebat dengan Alesa karena tiap kali melihat gadis ini menggerakkan bibirnya, dia ingin sekali menghentikannya dengan sebuah ciuman kasar yang hanya membayangkannya saja sudah membuat dia gila. "Cepat turun," ucap Arnold dengan suaranya yang meninggi. Selagi kewarasannya masih ada, dia harus segera mengusir Alesa jauh dari dirinya. Dan gadis yang diminta untuk turun pun menurut, meski dengan bibir yang cemberut. Setelah memastikan Alesa masuk ke dalam rumah Azam, Arnold segera kembali melajukan mobilnya kembali. Tujuannya kini adalah bar. Setelah makan malam bersama, Azam mengajak kedua adiknya untuk duduk di ruang tengah. Agatha dan Alesa mendadak was-was. Keduanya merasa takut tentang keributan yang terjadi di kafe Abang Arnold tadi sore. Pastilah kini Abang Azam akan memarahi mereka berdua. Alesa dan Agatha duduk berdampingan dengan tidak tenang. Kedua gadis ini saling merapat tangan masing-masing mencoba tenang. "Kenapa kalian tegang sekali?" tanya Azam. Bukannya jadi tenang, Alesa dan Agatha malah jadi semakin takut. Pasalnya Azam bicara dengan raut wajahnya yang nampak dingin. Padahal memang seperti itulah raut wajah Azam. Karena ketakutannya, kedua gadis ini jadi berpikir yang bukan-bukan. "Besok jangan buat keributan lagi, kerjakan apa yang menjadi tugas kalian, selebihnya tidak perlu," ucap Azam pula. Dia memang ingin menegur adik-adiknya tentang kejadian tadi sore di kafe Arnold. "Iya bang, maafkan kami," jawab Agatha dan Alesa bersamaan. Meskipun mereka berdua memiliki alasan kenapa sampai menjadi pelayan, namun mereka memilih diam karena sadar apapun alasannya, mereka memang tetap salah. Azam terdiam. Sebenarnya masih ada satu hal lagi yang ingin ia bicarakan, tapi bukan untuk Alesa, melainkan khusus untuk Agatha, yaitu tentang hubungannya dengan Edward. Pembicaraannya dengan Arnold siang tadi membuat dia jadi kepikiran tentang karma dari perbuatan di masa lalu, tentang Edward yang mungkin saja hanya mempermainkan Agatha, dan Agatha yang tidak boleh terlalu banyak berharap. Terlebih kini, yang paling penting bagi Agatha adalah kuliahnya, bukan dulu tentang cinta. Tapi Azam ragu untuk membicarakan itu di sini. Terlebih di sini juga ada ayah David. Rasanya kurang pantas untuk membicarakan masalah ini di ruang umum. Akhirnya Azam memilih untuk mengurungkan niatnya itu. Dia berencana akan mengatakan semua kegundahannya kepada sang istri, lalu meminta istrinya itu nanti yang akan menyampaikan kepada Agatha. Ya, begitu lebih terdengar masuk akal, apalagi pembicaraan sesama wanita mungkin akan lebih bisa diterima oleh adiknya itu. Karena tidak ingin menunda, saat itu juga Azam mengajak sang istri untuk masuk ke dalam kamarnya sejenak. "Ada apa, Bang?" tanya Bella. Kini ia dan suaminya sudah berada di dalam kamar, duduk bersanding di sofa ranjang.
Ada yang ingin aku bicarakan tentang Agatha." Dan setelahnya, Azam pun menceritakan semua ketakutan yang dia rasa dan Bella memahami itu. Sebelum waktu tidur, Bella mengetuk pintu kamar Alessa dan Agatha. Kedua gadis ini pun dengan antusias menyambut sang kakak, bahkan mengajak Bella pula untuk tidur bersama mereka. Dan Bella pun menurut. Malam ini dia akan tidur bersama adik-adiknya setelah mengirimkan pesan singkat kepada sang suami. Bella, Agatha, dan Alessa kini sudah berbaring di atas ranjang yang sama-sama menatap langit-langit kamar dan membicarakan banyak hal, sampai akhirnya Bella menyinggung soal Edward. "Bagaimana hubunganmu dengan Edward, Agatha?" tanya Bella pada sang adik ipar. Agatha yang ditanya pun mendadak diam, bingung harus menjawab apa, karena dia pun tidak tahu hubungan macam apa yang sedang dijalaninya dengan Abang Edward. Edward tidak membuat kepastian tentang hubungan mereka, jadi kekasih atau bukan. Pria dari negeri singa itu hanya memberikan sebuah cincin dan sebuah janji untuk nanti bisa hidup bersama ketika waktunya sudah tepat saat Agatha lulus kuliah. Namun Agatha yang tidak tahu menahu tentang cinta pun hanya menuruti. Dia menunggu dengan sepenuh hati dan harapan. "Aku tidak tahu, Mbak, seperti apa ya?" jawab Agatha dengan bertanya pula. Dia memegang cincin yang menjadi bandul di kalungnya, mengingat dengan jelas saat Abang Edward memberikan kalung ini kepadanya. "Apa kamu mencintai Abang Ed?" "Tidak, bukan cinta. Maksud Mbak, apa kamu menyukainya?" tanya Bella dengan sedikit bingung. Bicara dengan Agatha harus hati-hati agar mereka saling mengerti maksud satu sama lain. "Suka?" tanya Agatha. Bella dan Alessa yang ikut mendengarkan pun menganggukkan kepalanya. "Jika hatiku berdebar saat berdekatan dengan Abang Ed, apa itu bisa dinamakan suka?" tanya Agatha seraya memegang dadanya yang kini pun berdebar. Padahal dia hanya membayangkan wajah pria dari negara Singapura itu. Dan mendengar itu, Alessa terkekeh. Lain halnya dengan Bella yang menghembuskan nafasnya pelan. Mendengar jawaban sang adik ipar, sudah jelas bahwa Agatha memang menyukai Edward, dan dalam cinta yang mencintai lebih dulu akan lebih mudah merasa sakit andaikan cinta itu tidak terbalas. "Agatha, sekarang apa yang jadi prioritasmu? Kuliah atau menunggu waktu untuk menikah dengan Abang Ed?" "Tentu saja kuliah. Aku akan membuat ibu dan ayah bangga dengan pencapaianku di pendidikan," jawab Agatha dengan lantang, karena memang begitulah yang ia rasa. "Bagaimana jika setelah kamu lulus kuliah, ternyata kamu tidak berjodoh dengan Abang Ed?" tanya Bella lagi, dan Agatha tidak langsung menjawab. Dia kembali menyentuh dadanya yang terasa berdenyut nyeri. "Sepertinya hatiku akan sakit," jawab Agatha jujur. Alessa yang memahami bagaimana perasaan sang sepupu pun merasa sedih pula untuk Agatha. Sedangkan Bella memang ingin mengantisipasi agar adiknya itu tidak terlalu kecewa. "Karena itulah, agar nanti hatimu tidak terlalu sakit, maka sekarang jangan terlalu banyak berharap. Serahkan semuanya kepada Allah. Siapapun jodohmu nanti, itu adalah jodoh yang terbaik," pungkas Bella. Agatha dan Alessa menganggukkan kepalanya. Alessa pun merasa nasihat ini bisa ia pakai untuk hidupnya juga. Pembicaraan itu terus berlanjut di antara tiga wanita ini. Saking asiknya bertukar cerita, Agatha sampai tidak sadar jika ponselnya yang berada di dalam tas terus bergetar. Ada panggilan masuk dari Edward.